Kira-kira sejak saya duduk sudah duduk pengantin di sini sejak tahun 1998. Oh. Saya pakai itu lampu kaleng-kaleng cat. Iya betul, yang diisi minyak tanah, ya, atau ada solar. sumbu, ada juga yang solar betul. Iya. Tenaga surya. Tenaga surya. Iya. Oh ini Budi, ini di tenaga surya, kemudian dialiri ke Aki. Sana. Aki. Oh. Ke Aki. Tapi saya lihat ada juga genset Bu ya. Gensetnya tidak terpakai karena modal, kasihan kalau genset. Bensin Bu ya. Iya. Kalau ini kasihan satu kali kita modal. Saya yang di sini kasih sekolah di Tallo, Impres Tallo tua 1. Iya. Naiknya perahu dulu, baru jalan kaki masuk di Tallo. Di situ itu di Sengkabatu ini yang di sini yang Betul saya betul. kasih naik itu anak-anakku jalan kaki masuk di Tallo. Dekat jalan tol Bu ya. Iya, pinggir ini. Iya. Pinggir ini. Terus kalau seumpama ingin ke pasar Bu bagaimana itu? Nah, Naik perahu juga. Kita menyeberang naik perahu, lalu kita naik PT-PT di Tallo. Ya toh. Nah, ke pasar Penampu belanja. Luar biasa Bu. Ya. Pulangnya juga begitu, kita naik PT-PT, lalu kita naik perahu lagi ke sudah tadi malam lagi ini. Oh naik Bu airnya. Iya. Sejak tahun 2013 ini di sini tidak begitu seperti laut Ji, hanya menyeberang airnya. Itu sampah-sampah di pinggiran. Iya betul-betul. Air yang bawa itu, air ombak yang bawa. Itu mungkin Bu mengapa rumah panggung dibangun Bu ya. Iya. Selamat datang di perjalanan seru dan menakjubkan saya ke rumah empang yang langsung berbatasan dengan laut. Dari Tamalandria BTP, perjalanan sepanjang 14 km dengan kendaraan roda 2 membawa saya melewati Thalassa City, pinggiran jalan tol, dan memasuki kompleks pergudangan di Tamalandria. Lokasi ini tersembunyi di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalandria. Saat saya tiba, perjalanan semakin menarik karena saya harus berjalan kaki sejauh 1 km, menghadapi medan yang sulit karena akses roda 2 tidak lagi memungkinkan. Terutama saat musim hujan, jalanan menjadi sulit dilalui. Namun, keindahan alam sepanjang perjalanan membuatnya semua sepadan. Hamparan empang yang luas menyambut saya, dengan rumah-rumah terakhir yang berdiri di tepi laut. Namun, rumah-rumah ini tidak memiliki listrik, sehingga sulit mendapatkan penerangan pada malam hari. Dan terkadang, mereka harus mengungsi saat air laut pasang. Bergabunglah dalam perjalanan ini untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan masyarakat di sini. Bagaimana mereka bertahan di tengah tantangan alam yang unik. Jangan lewatkan cerita inspiratif dan keindahan yang penuh ketahanan di sini. Nah teman-teman, kali ini kita akan melihat sebuah rumah langsung berbatasan dengan laut di daerah Kota Makassar. Jadi tempat ini merupakan tempat paling yang ingin saya kunjungi karena berbeda dari yang lain. Tempat ini berada di sekitar jalan tol ya. Jalanan ke sini sepertinya hanya bisa diakses kendaraan roda 2, tapi saya simpan kendaraan roda 2 dan berjalan kaki teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini perjalanannya ya teman-teman ya. Jadi kondisinya saat ini gerimis, mengingat memang sudah masuk musim hujan ya. Jadi bisa kita lihat kiri kanan terhempas luas tambak ya, bukan ya, semacam empang ya teman-teman ya. Nah kita bermodalkan GPS dan kita akan terus ya. Nah teman-teman mungkin bisa melihat di bagian sana ada semacam rumah kecil ya. Nah rumah-rumah kecil itu yang akan saya kunjungi. Nah ini adalah hewan ternak yang ada di sini. Nah agak besar dan berbulu ya. Nah di sana bisa dilihat ada semacam apa ya? Saya lihat itu kayak tiang-tiang menjulang tinggi. Kita nggak tahu apa, nanti kita
coba terbangkan drone sampai ke sana ya. Mudah-mudahan cuaca mendukung karena ini gerimis ya. Nah, di sana ada rumah yang akan kita tuju di sebelah sana teman-teman. Ya, kita lewat pematang Empang ya. Nah, teman-teman, di sekitar Empang ini ada rumah yang memang ditempati orang untuk menyimpan kendaraan dan mungkin istirahat ya. Karena sepanjang di sini ini adalah tambak, bukan tambak ya, semacam empang. Jadi mereka menyimpan kendaraan di sekitar sini dan mungkin saja ini menjadi tempat peristirahatan mereka ya. Karena di situ ada semacam kalau orang Makassar bilang bale-bale ya. Nah, di sana juga bisa kita lihat teman-teman. Jadi di sana itu ada rumah ya. Mungkin teman-teman bisa melihat ada rumah. Yang sangat jauh itu ada rumah. Jadi kalau saya melihat itu semacam tempat hunian, bukan rumah seperti yang ini teman-teman ya, tapi di sana lebih kepada tempat hunian sepertinya. Sama dengan di sana ada rumah berwarna hijau, itu semacam tempat hunian. Karena kondisinya teman-teman di sini semacam di palang ya, jadi sepertinya kita tidak bisa masuk. Karena ini mungkin bagian dari empangnya, jadi tidak sembarang orang masuk teman-teman. Ya Pak. Oh. Ini empang Pak atau tambak ikan udang Pak ini? Ya, untuk bolu. Oh. Empang ini semua. Saya mau ke sana Pak, tapi tidak bisa, tertutup ki. Ada apa buka gini Iya. itu karena Pak, sering masuk Sapi oh, saya kira dilarang. Tidak, jalan juga kan biasa Iya. rusak di pematang atau ada juga soal itu ada di sana itu laut itu Iya, iya. semuanya galangan. Iya, itu nih. Apa rumahnya yang di sana Tiaca yang di sana itu. Oh. Sana nih. Iya, iya. Itu masuk. Iya, iya Pak, iya, iya. Anu di buka gitu karena rumah itu. Oh, saya kira banyak Pak, orang masuk jadi. Tidak, biasanya masuk motor kalau tidak hujan-hujan toh. Iya. Masuk motor ke sana juga, tapi tidak musim hujan. Iya, musim hujan ini. Ini kemarin kerbau patah-patah ya. Oh. Masuk kalau tekal masuk itu aduh saya ke matang ah. Iya. Iya Pak, iya, iya. Tapi Pak di. Jadi memang ada mahasiswa. Oh. Ayo sampai sana juga. Iya. Saya dulu Pak, Pak. Iya. Ternyata teman-teman kita ketemu orang baik ya. Kita bisa masuk. Jalanan lumayan becek ya teman-teman ya. Jadi kaki saya ini teman-teman bisa dilihat ya. Nah, ternyata ini adalah tambak ikan teman-teman. Nah, suasana juga sudah mendukung, sudah tidak gerimis ya teman-teman ya. Nah, karena ini jalanannya becek, jadi kita harus ekstra hati-hati teman-teman. Nah, kita coba lewat pinggir ya. Kondisinya mungkin hujan. Teman-teman, menurut orang yang tadi kita temui bahwa masih ada sekitar 2 hektar ke sana ya, 2 hektar empang ini ya teman-teman ya. Jadi rumah yang akan kita tuju masih ada sekitar 2 hektar perjalanan ke sana ya. Kenapa saya menuju ke rumah sana? Karena rumah itu berbatasan langsung dengan laut dan empang ya. Jadi mungkin saja pemilik rumah hari ini mengkonsumsi ikan air tawar, besoknya mungkin saja konsumsi ikan dari laut ya. Jadi kita akan berusaha untuk sampai ke sana demi teman-teman ya. Makanya simak video ini sampai selesai. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, banyak burung-burungannya ya, yang warna putih ini yang suka makan ikan. Mudah-mudahan kalau kita terbangkan drone itu aman ya. Kita lompat dulu di sini ya teman-teman ya. Ya. Ini ikan-ikannya ya. Nah, di sana banyak sekali burung-burung yang terbang itu. Nah, itulah sana rumah yang akan kita tuju teman-teman. Jadi rumah terakhir
di kampung Empang ini. Coba kita lihat pematang empang yang bagus kita telusuri ya. Oh ini teman-temannya. Oke, jadi kita lanjut perjalanan sembari kita melihat suasana-suasana empang ya. Ternyata di sini jalur pesawat penerbangan ya teman-teman ya. Jalur pesawat di atas sana mungkin teman-teman bisa lihat. Di atas sana ada pesawat terbang ya. Jadi mudah-mudahan kamera ini terlihat ada pesawat terbang. Ya, jadi mudah-mudahan aman untuk menerbangkan drone ya teman-teman ya. Nah, saya terus berjalan ke belakang. Ini kondisi kaki saya sudah sangat kotor teman-teman. Nah, tadinya di sini empang, di sini sudah bukan ya, karena saya lihat di sana sudah terhubung langsung ke laut. Jadi boleh jadi ini sudah air apa ya, antara air laut dan empang, jadi air payo ya mungkin ya. Di sini sudah langsung laut dan tampak bisa dilihat kalau saya tidak salah mungkin saja itu adalah hotel-hotel di bagian ini ya, di bagian pantai ya di sana, tapi tidak terlalu jelas ya karena masih samar-samar. Oke, kondisi juga sudah memungkinkan untuk menerbangkan drone karena sudah tidak gerimis teman-teman. Nah, saat kita tiba di sini tampak dilihat di topang ya, jadi ini bagian pematang sawahnya ditopang menggunakan bambu dan ada semacam terpal ya. Begitu juga dengan di bawah sini. Kalau saya menaruh curiga mereka menghindari terjadinya pematang sawahnya lari ya. Jadi mereka membuat seperti ini. Ya, jadi menghindari karena mereka mengikat dengan tali. Oh, yang kayak begitu, Budi? Iya. Iya, Maksudnya kita langsung yang jual, Ya, berarti kalau- bagi hasil dengan pemilik? tidak. Oh, Iya begitu Mi. Iya. Tapi maksudnya ini kalau waktu panen seperti itu, panen itu sana. iya, iya Bu. Panen di sana. Oh, iya, Dari betul. situ kita Saya lewat sini Bu. Oh. Kebetulan saya lihat aja yang di sana. itu panen dia itu, berarti dia siapkan untuk es. Betul. Nanti begitu besok subuh Baru dibawa. dibawa ke hotel. Tapi kalau dipanen sekitar jam 12 malam sampai jam 3, begitu selesai mengaji masjid subuh kita sudah bawa ke sana ke hotel. Pantas saja Bu ikannya di sana segar. Kalau kita yang dapat yang segar, Ah, tapi kalau kita yang dapat yang bermalam seperti di bagian di bawah itu, Iya. ikannya kan sudah teres. Seperti ini kan kita iya, es. iya. Oh, Karena surut kan, iya. waktu surut dia panen. Oh, mau tidak mau karena kalau tidak dipanen nanti. Iya. Nah, sudah rusak Iya. itu di ujung sana. Kebobolan yang di sana empang itu di ujung. Iya. Kita mau cepat pergi, begini air, begini surutnya. Nah, Iya. saya jalan kaki ini keluar. Di situ kita naik motor ke tol, Iya Bu, ya betul. bersiap-siap. Jadi Bu, kalau misalkan anak-anak di sini kalau mau sekolah Nah, bagaimana itu Bu? kalau ini ipar-ipar saya, Iya. dia hanya di Maros, Oh, dikasih tinggal di sana. disekolahkan di Maros. Oh. Karena masing-masing ini ipar saya ada rumahnya di Maros. Iya. Nah, saya yang di sini kasih sekolah di Tallo, Impres Tallo tua 1. Iya. Naiknya perahu dulu, Oh. baru jalan kaki masuk di Tallo. Di situ itu di Sengkabatu ini yang di sini yang Betul, saya betul. kasih naik itu anak-anakku jalan kaki masuk di Dekat Tallo. dekat jalan tol Bu ya. Iya, pinggir ini, Iya. pinggir ini. Kan yang kemarin kita tadi bilang, yang tadinya kita bilang Sengkabatu, Iya. berarti sebelah sana. Iya, betul. Betul, betul. Ya, saya kalau mau kasih sekolah anak sebelah yang di sini. Oh, sebelah di situ. Oh, Ya, iya. Pinggirannya. Jadi pulang sungai. Pulangnya dijemput lagi sama lagi ke sini.
Iya Budi. 3 anak saya kasih sekolah itu. Berarti kalau misalkan kondisinya tiba-tiba air laut tidak mendukung. Nah, saya bermalam di keluarga Empang. Oh. Ada itu rumah berbaris sebelah Singka Batu, ada rumah berbaris itu jalanan samping tol jembatan, Iya. jalanan motor. Iya. Nah itu lokasinya di situ keluarga dari suami saya. Terus kalau Bu, maksudnya untuk ini kan sudah pasti makanan di sini mungkin ikan. Iya. Terus kalau seumpama ingin ke pasar Bu, bagaimana itu? Nah Naik perahu juga? Kita menyeberang naik perahu, lalu kita naik PT-PT di Talo, Heeh. ya toh. Nah ke pasar Penampu belanja. Luar biasa Bu. Ya. Pulangnya juga begitu, kita naik PT-PT, lalu kita naik perahu lagi ke Empang. Luar biasa Bu juga. Iya. Wah, selama kurang lebih hampir lebih 34 tahun Bu itu. Saya di sini. 98 Bu ya atau 98. Oh 98. Kurang lebih sekitar 20 tahun lebih Bu. 98 saya ada di Iya. sini. Kurang lebih 20 tahun lebih. Karena saya duduk pengantin sejak tahun 98, Iya. masih duduk di SMP kelas 2. SMP kelas. Oh. Di SMP Tamalate Jalan Dangko, Dangko. Iya Bu, iya. ujung Cendrawasih itu. Luar biasa Bu Dip. Jadi kalau seumpama Bu kayak tadi malam yang kita cerita, Iya. kondisinya seperti ini berarti itu dengan angin kencang juga Bu. Betul. Berarti semalaman tidak tidur berarti Bu untuk jaga-jaga. Iya. Saya sudah lama, saya sudah biasa merasakan. Iya, iya, betul. Cuma ya dulu itu waktu tahun 2013 kira-kira itu. Kita jalan semua waktu airnya sudah meluap. Mm-mm. Kita jalan di pematang ini. Tapi tidak kelihatan pematangnya, padahal sudah meluap airnya. Iya, tidak. Yang di sana semua orang lewat itu. Karena tinggi di situ pematangnya. Iya. Kalau saya di sini naik perahu masuk sana Empang sana. Oh. Ke rumahnya itu yang kita datangi tadi. Iya, iya. Di situ kita berkumpul. Berarti di situ tidak naik air Bu di situ. Naik Ji, tapi tidak begitu begini parahnya di sini. Yang pinggir pantai ini, Betul, yang pinggir betul. laut ini Iya, iya. tidak begitu parah di situ kasihan. Jadi kita berkumpul di situ, bermalam di situ kasihan. Nanti pagi-pagi begini baru kita pulang masing-masing di rumah ini. Iya Bu, betul. Cuma ada kewaspadaan memang tinggal Bu. Iya. Artinya kita tidak minta-minta yang namanya air laut. Karena ini kan di belakang Bu, kalau tidak salah langsung sudah lautan lepas Bu ya? Iya. Sudah lautan lepas. Itu sejak itu saja waktu dibilang bilik-bilik meletus airnya kan. Iya, Nah betul. itu sejak itu. Yang pertama kali itu yang bikin ganas ini Empang semua. Iya. Tapi kita kan tetap waspada menyimpang kendaraan. Saya melihat ke sini Bu, itu listrik tidak ada Bu Di. Nah, sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Jadi untuk penerangan pakai apa Bu? Tenaga surya saya pakai sekarang. Solar panel yang Tenaga surya iya betul. lewat di Aki. Samping. Oh, Arti kata begini Bu, kita tidak minta-minta, mudah untuk dijangkau. Bagaimana? Ya betul. Dan Seperti ini kan tol. tidak bisa langsung Bu karena airnya surut. Dicas itu Iya aja. betul. Nanti kalau pasang baru bisa Bu ya. Iya iya. Berarti kondisi pasang tadi waktu disimpan di situ. Itu tahun-tahun yang lalu-lalu. Kapan-kapan kencang angin, Iya. tanah dapat masuk. Iya. Begitu kita pindahkan masuk, Tahun airnya berapa naik. itu Bu? Tahun 2000. Kira-kira tahun sejak saya duduk sudah duduk pengantin di sini sejak tahun 1998. Oh. Saya pakai itu lampu kaleng-kaleng cat. Iya betul. Yang di sininya minyak tanah, Ya, atau ada solar. sumbu, ada juga yang solar betul. Iya. Seperti apa itu yang kita maksud solar panel tak Bu? Solar Tenaga surya. tenaga surya. Iya.
Oh ini Budi, ini di tenaga surya, kemudian dialiri ke aki ke sana. aki. Oh, Ke aki. tapi saya lihat ada juga genset Bu ya, Gensetnya tidak terpakai karena modal, kasihan kalau genset. bensin Bu ya. Iya. Kalau ini kasihan satu kali kita modal Iya betul, sama akinya. aliri listrik, kemudian langsung ke aki Budi. Iya. Akinya Bu, banyak aki Budi dalam. Anu bekas kasihan ku beli. Iya, oh. Itu mie biasa kalau ada orang menjual saya Iya. pesan. Berapa mie itu Bu, satu aki begitu Bu? Biasa anunya orang ku minta. Oh. Biasa kalau ada aki mobilnya bos saya minta Iya. kasihan. Kemudian Bu, maksudnya mungkin kita memiliki empang di sini Bu? Bekerja dari kasih. Oh gitu Bu, maksudnya yang kayak rumah di sana Bu, ada tadi saudaranya saya jumpai di Iya. sana. Haris Pikal. Iya betul Bu. Suaminya, Yang rumah di sini Bu ya? istrinya Nadira. Iya betul. Iya. Maksudnya pekerja juga Bu di sini. Semua pekerja di Oh, sini. saya kira milik As- keluarga. Kalau ada gitu begitu kasukur mati gue. Iya. Tadi beberapa orang Bu saya jumpai. Tadi kan dipalang di sana Bu, karena katanya ternak kerbau masuk. Iya memang. Jadi Sudah lama itu. oh Semenjak ada yang memelihara kerbau. iya, kenapa tiba-tiba ada kerbau di situ? Karena yang pemilik, maksudnya yang pekerja-pekerja empang di sini katanya kalau rumputnya sudah apa namanya? Panjang. Sudah ya begitu panjang. Dibersihkan oleh kerbau. Iya. Oh. Dia Itulah tadi rumah yang betul-betul berbatasan dengan laut dan empang ya. Jadi pencampuran antara dua air. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan kita pemahaman bahwa masih banyak masyarakat pesisir yang hidup di Kota Makassar. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.